Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati ayahanda, yang kami muliakan Bapak Kepala BPS Wonosobo dan semua rekan-rekan yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau dengan gelar, yang kecil tak mengurangi rasa hormat. Semoga kita semua sama-sama mulia di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Semoga kita semua senantiasa diizinkan olehnya istiqomah sampai kita telah diwafatkan husnul khatimah. Salawat bertangkikan salam teruntuk manusia yang paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita sudah masuk pada pertengahan di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana ada sabda Nabi yang mulia, riwayat Imam Muslim, yang nanti akan jadi bahasan tentang pokok bahasan yang jadi tema di poster atau flyer kita, yakni tentang amalan utama di bulan Zulhijjah. Orang mengenali juga bulan haji, bulan gede. Ini tema kita. Sesuai dengan mukaddimah yang baru aja saya sampaikan tentang hadis riwayat Imam Muslim, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min a'mal", enggak ada amalan, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min ashri Zulhijjah atau min ayyamil ashar, pada 10 hari pertama. 10 hari pertama kapan? Bulan Zulhijjah. Ada sahabat tanya begini hadirin, ya Rasulullah, amalan itu Allah cinta di 10 hari awal Zulhijjah, apakah bisa menandingi orang yang berjihad di jalan Allah? Kata Nabi yang mulia, wala jihadu fisabilillah. Orang jihad aja itu nggak bisa nandingin orang yang beramal soleh di bulan ini nih. Kecuali, kata baginda Nabi, kecuali dia berjihad di jalan Allah, bawa nyawanya, bawa hartanya semuanya, dan gak ada yang kembali syai' sesuatu pun. Maknanya dia semua berjihad, bawa nyawanya, dia meninggal di medan jihad, hartanya semua dibawa, habis semua di medan jihad, baru itu setara dengan orang yang beramal soleh di bulan Zulhijjah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, apa aja amalan-amalannya? Saya akan ringkas ke bahasa yang akrab dan familiar dengan kita. PSBB. Lebih tepatnya lagi, tambahin B lagi. Lebih tepatnya lagi, tambahin B lagi. PSBB. Apa sih amalan-amalan yang utama untuk kita lakukan di bulan Zulhijjah? P, yang pertama, puasa. Dalil-dalil umum itu banyak banget dijelasin. Nah, puasanya puasa apa? Mulai dari runtutan puasa sunnah sampai nanti ada hadis Muslim, Nabi itu kalau puasa, beliau berpuasa dari hari pertama Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Beliau puasanya itu. Itu di hadis riwayat Imam Muslim ada. Cuman kalau kita rinci poin ini, mungkin puasa poin satunya, puasa yang paling masyhur Senin, Kamis. Puasa berikutnya puasa Daud. Kata baginda Rasul yang mulia, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Allah Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Terus puasa Ayyamul Bid boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Ayyamul Bid bukan ada di awal 10 pertama, akan tetapi adanya di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15. Jadi puasanya puasa Senin Kamis, puasa Daud. Nanti ada puasa Tasu'ah, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian puasa apa lagi? Puasa baginda Nabi dari pertama sampai tanggal 9. Yang tadi puasa Asyura itu puasa 10 Muharram. Puasa Asyura itu puasa di tanggal 10 Muharram. Di kapan? Ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tanggal 10-nya itu dikenal dengan puasa Asyura. Nah, Nabi SAW berpuasa dari tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya, atau dalam riwayat lain 8 dan 9. Ini boleh hadirin, memperbanyak puasa. Inilah yang dimaksud P, perbanyak puasa. Nah, amalan-amalan ini bisa kita lakukan. Startnya kapan? Startnya tanggal 21 Juli.
2020 atau 1 Zulhijjah. Karena tanggal 31 Juli itu tanggal 10 Zulhijjah, di mana kita Idul Adha atau Nahar, penyembelihan. Tanggal 22 apa? Juli tanggal 1-nya. Kan kita hanya 9 hari. Oh iya, mohon maaf, tanggal 22, mohon maaf. Siap, tanggal 22 benar. Jazakumullah khairan jazaa, benar Ibunda. Jadi tanggal 22 itu start tanggal 1 Zulhijjah. Karena tanggal 31 Julinya kita Idul Adha. Insyaallah, mudah-mudahan umur kita sampai aja. Next, S. S-nya apa? Salat. Salat 40 rakaat. Nggak ada di Ustaz. Salat 40 rakaat. Salat apa aja jadi? 17 wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 12 rawatib. Apa aja perhitungan rawatib? Dari subuh? 2 sebelum subuh. Ganjarannya apa? Hadis Muslim dengan sanad yang sahih. Kata baginda Nabi yang mulia, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata baginda Nabi, siapa yang sholat sunnah sebelum sholat subuh? Orang salah mengartikan jemaah. Saya mau nanya, sholat sebelum subuh itu sebelum azan atau sebelum qomat? Sebelum qomat tadi. Banyak yang keliru memahami bahwasanya sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah sebelum azan subuh. Padahal kalau kita sholat sunnah sebelum azan subuh itu masuknya sholat tahajud. Jadi ini maksud kata Nabi raqatul fajri, 2 rakaat sholat sunnah sholat fajar itu maksudnya adalah ba'da azan subuh sebelum qomat. Yang lebih familiar qobliyah subuh. Ganjarannya apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi hadirin catat baik-baik. Ada yang salah juga dalam memahami hadis. Banyak sholat sebelum subuh deh. Dapat apa? Dapat dunia dan seisinya. Ini belum tepat, tapi hampir. Karena kalimat itu bukan dapat dunia dan seisinya, tapi lebih baik. Ada kalimat khairun, lebih baik hadirin. Jadi kalau kita sholat itu bukan cuma dapat dunia dan seisinya, tapi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti semua raja-raja dunia dikumpulkan itu lebih baik daripada apa yang mereka miliki. Raja Brunei dengan 7.776 koleksi mobil yang kalau beliau pakai dari hari pertama, beliau bakal pakai mobil itu lagi setelah 27 tahun kemudian. Raja Brunei. Saya punya tante saya itu kerja jadi kokinya Raja Brunei. Allahu Akbar, beliau cerita mobilnya berapa tante? Nggak dihitung mobilnya, banyak banget. Itu kita bisa lebih baik dari apa yang beliau miliki kalau kita menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadirin, next 12 ini 2 sebelum subuh. Kemudian 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Totalnya 4. Kemudian 2 sebelum asar. Kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Sebelumnya boleh nggak? Boleh. Nanti namanya apa? Namanya qobliyah. Akan tetapi yang dianjurkan itu setelah maghrib, 2 setelah isya. Atau lebih familiar dengan sholat sunnah tahiyatul masjid itu juga diperkenankan. Totalnya berapa? 12. 17, 12. Selanjutnya kok bisa 40? Ini yang standar jamaah ya, standar. Nanti di-upgrade dengan misalkan tambahin ini qobliyah. Tapi kalau ba'diyah asar nggak ada ya, ba'diyah asar nggak ada. Sama ba'diyah subuh nggak ada. Adanya nanti sholat duha. Yang standar 40, yakni sama 11 rakaat sholat yang lain atau tahajud. Ini yang standar. Mau lebih dari 40 boleh. Tambahin berapa? 8 rakaat duha. Berarti 48. Tambah lagi sebelum maghrib, qobliyah maghrib atau qobliyah isya, berarti tambah 12 lagi, berarti total 52. Tapi standarnya 40, habisin semua, ambil semua, sikat semua.
gas semua, jangan sampai ada yang disisakan. Ini tentang PS, sholat. Kemudian B apa? PSBB, B. Yang B berikutnya, yang B yang pertama ini adalah berkurban. Sebagaimana yang tadi ayah Anda sebutkan, Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang pertama, inna sesungguhnya kami Allah a'tainaka telah memberikan pada kalian al-kautsar, nikmat yang banyak. Hadirin, kata para ulama mufassirin, maksud dari ayat pertama yang tadi itu, Allah itu udah ngasih sama kita nikmat yang banyak, yang bahkan dikuatkan pada sebuah ayat Quran surah Ibrahim 14 ayat ke-32-nya. Wa iya ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmat yang Allah berikan pada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Ayat 33, ayat 34. Itu jadi pelajaran bahwasanya Allah ngasih nikmat begitu banyak. Dari itu Allah inginkan kita beberapa hal, antara lain fasalli li rabbika wanhar. Yang pertama, dirikan sholat. Yang kedua, dan berkurbanlah. Nah jamaah, saya mau bagi kita tentang beberapa pendapat ulama akan kurban. Antara lain, kurban ini ada pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, mazhabnya dikenal dengan mazhab Hanafi, juga Al-Imam Al-Auza'i, juga Al-Imam Malik bin Anas terkenal dengan mazhab Maliki. Tentang kurban, tiga ulama ini menyatakan hukumnya wajib. Kenapa? Alasan beliau karena disandingkan kurban dengan kata-kata sholat. Namun Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan imam yang pertama, yakni Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad yang dianjurkan. Ini Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau kita bicara tentang ayat kurban sendiri, itu perintah. Apalagi kalau kita melihat Al-Quran surah Saffat, ketika Nabi Ibrahim, Quran surah Saffat ayat 102. Ini ada di Quran surah As-Saffat, Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Nabi Ibrahim mendapati anaknya Ismail, balagha ma'ahu as-sa'ya, sudah balik, umurnya morles 10 sampai 12 tahunan, udah bisa. Sa'ya itu kata para ulama mufassirin udah bisa bantu orang tuanya bekerja. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Anakku sayang, aku melihat bahwa dalam mimpiku anni azbahu, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fadzur madza tara, apa pendapatmu? Hadirin, ini perintah dari Allah. Seorang bapak lagi punya anak yang tampan rupawan, bisa membantunya bekerja, lama berpisah. Karena kan Nabi Ibrahim, Allah perintahkan dapat wahyu untuk ninggalin Ismail sama istri beliau Hajar, ghairi dzi dzar'in, biwadin ghairi dzi dzar'in, di tempat yang gak ada kehidupan di sana. Di mana? Makkah Al-Mukarramah, di dekat Ka'bah. Ditinggal waktu zaman itu.
nggak ada orang yang tinggal di situ, belum ada kehidupan di sana, nggak ada air, dan kita tahu gersangnya Mekah itu kayak gimana, bebatuan banyak banget, gunung-gunung pada pasir segala macam. Kalau panas banget, kalau dingin banget, hujan jarang-jarang, itu ditinggalin. Begitu ketemu, Allah perintahin untuk nyembelih. Apa kata Ismail? Qala ya abati, wahai bapakku sayang, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan dalam mimpimu. Satajiduni insya'allah, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lakukan apa yang Allah perintahkan, sembelih diriku ini, semoga engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabir. Sabir itu orang-orang yang sabar. Hadirin, ini kenapa pendapat para ulama minimal kurban itu sunnah yang amat sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan, kenapa? Sampai Nabi Ibrahim, nanti mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Makkah dan Madinah. Yang sudah pernah ke Makkah Madinah bisa kembali lagi untuk ibadah haji dan umrah. Di sana ada lembah jemaah, sama pemerintah Saudi Arabia dikasih tugu. Jadi kalau antum lagi jalan-jalan, biasanya kan ada city tour tuh, city tour Mekah. Nanti antum minta sama mutawifnya untuk beritahu lembahnya Nabi Ismail disembelih mana. Dikasih tahu, nanti di sana ada lembahnya Nabi Ismail. Kemudian qadarullah nanti ada tubuhnya, di situ tempat penyembelihannya Nabi Ismail. Yang kemudian ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail diganti dengan domba gibas, domba yang bagus itu. Jadi sangat dianjurkan banget. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sangat amat kurang layak kalau kita punya tabungan bisa untuk membeli kambing, tapi kita lebih memilih untuk melakukan atau membeli barang-barang yang lain, enggak dulu ibadah kepada Allah. Itu amat sangat gak layak banget. Kenapa? Nabi Ibrahim aja, sorry itu saya anak semata wayang. Saat itu saya bisa katakan semata wayang. Kenapa? Ishak belum lahir jemaah. Nabi Ishak tuh belum lahir, baru punya Ismail, anak satu-satunya semata wayang, lama misah. Allah perintahin sami'na wa ta'na. Kira-kira kalau kita suruh nyembeli anak, gak akan ada di antara kita yang punya anak sampai detik ini. Baru lahir, udah gede dikit, suruh sembelih. Istrinya lagi hamil, lahir dulu, udah Idul Adha, sembelih lagi. Gak ada yang punya anak di antara kita jemaah. Dan ngorbanin anak, mahalnya luar biasa. Kenapa kita kadang-kala enggan untuk berkurban, membeli satu ekor domba yang harganya more or less 2.500.000 atau sampai 4 jutaan. Dan hadirin, gak usah, ini sedikit sharing time juga sekaligus. Gak usah dengerin apa kata orang yang berbicara tentang hewan kurban yang kita serahkan sama Allah. Misalnya gering, karena emang kemampuan duit kita baru bisa membeli yang itu. Contoh katakanlah, antum cuma punya uang sekarang 2 juta rupiah. Qadarullah antum udah cari sana sini, tambahan yang halal dan berkah belum dapat 2 juta. Bismillah, datang ke tukang, Pak ini 2 juta, saya pengen kurban, kasih 1 ekor kambing. Dikasih yang kecil, bawa aja ke masjid. Ada orang yang ngicip, kambingnya siapa tuh? Geringnya pol. Gak usah dengerin coba, gak usah dengerin. Boleh jadi kambing gering itulah yang Allah terima dengan Allah balas pahala yang besar untuk beliau dibanding sapi yang besar bertonton, tapi ternyata itu hanya untuk riya dan sombong. Karenanya ada kaidah bagus banget, al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang itu akan dapat balasan sesuai dengan kadar amal yang beliau perbuat. Orang, ini hitung-hitungan teman, bicara ikhlas sama ikhlasnya. Orang sedekah kambing 2 juta, gering, kecil, kurus, tapi 100% dari tabungan yang beliau punya, beliau serahin semua. 100% diinjek semua, dikasih nyar. Sama orang punya tabungan 1 miliar, beliau beli kambing dengan harga 3 juta rupiah. Kira-kira sama ikhlasnya, kadar yang diberikan tapi berbeda persenannya. Menurut Allah berdasarkan konsep al-jaza min jinsil amal, besaran pahala yang mana? 100%. Yang ngasih 100%. Makanya jangan ngeremehin orang ketika dia bersedekah kecil. Boleh jadi emang itu yang dia punya. Saat kita sedekah besar, qadarullah misalnya kita sedekah, nih ya saya beli deh kambing yang paling bagus 3,5 juta, gede, gemuk, del. Tapi di tabungan masih ada 900
970 sekian 996 juta setengah ibaratnya. Masih hampir 1 eman, cuma kurang berapa persennya? 1% aja nggak ada. Nah ini berbeda hadirin. Konsep dalam Islam itu selalu indah dan adil. Maka buat teman-teman yang terbatas keuangannya tetap bisa kok panen pahala yang luar biasa selama kita mau ikhlas rela berkurban untuk meraih ridhonya Allah SWT. Jadi ini PSB. Nextnya B berikutnya adalah berhaji. Berhaji. B berikutnya adalah berumrah. B berikutnya adalah bersedekah. Chapter haji dulu jemaah. Ada orang salah menempatkan prioritas. Padahal rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji. Catatan baik-baik, haji itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi yang mampu. Oke, cross check sekarang. Kalau orang belum punya rumah tapi punya uang 50 juta, udah mampu haji belum? Sudah. Banyak orang salah prioritas di sini, terutama orang yang sudah menikah, masih ngontrak, berharap pengen punya rumah dulu. Padahal keliru prioritas yang disematkan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya berdoa yang udah pernah haji bisa berangkat haji lagi, yang mudah-mudahan rutin tiap tahun haji, umroh mudah-mudahan rutin setahun 3-4 kali umroh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. B2 ya hadirin. Banyak pasangan-pasangan muda itu lebih rela nabung untuk beli mobil, motor, rumah duluan. Sekaligus ya, mungkin ayahanda qadarullah masyaallah punya anak yang sedang proses lamaran, pinangan, mau menikah bentar lagi nih pasca pandemi ini. Cuma sekedar sharing session, kalaulah ayahanda harus nasihatkan anak dan putra-putri ayahanda dan kita semuanya, nah saat kamu menikah, target utamanya berangkat haji dulu. Target utamanya nabung buat daftar haji dulu. Sekarang hadirin, haji itu ngambil porsi 25 juta rupiah, ambil porsi haji untuk 1 orang. Suami istri 50 juta. Cara nabungnya, kalau antum bisa jangan simpen uang dalam bentuk kertas. 2015 harga emas 414.000 rupiah per gram. Ada anak muda tahun 2015 menikah, dia menikahi istrinya, dikasih mahar sekian gram emas. Yang waktu itu emasnya dia beli 414.000 rupiah. Saat menikah, sebelum segala macam, dia ketika malam harinya dia ngobrol sama istrinya. Ini planning hidup saya, kita harus targetkan berangkat haji dulu. Untuk nabung haji dulu. Setelah tabungan haji selesai kita bayarkan, setelah itu kita cari rezeki lagi buat berangkat umroh bareng. Setelah umroh bareng selesai, setelah itu barulah kita cari rumah, mobil, apa segala. Anak muda ini jamaah nabung buat berangkat hajinya itu dengan istrinya dalam bentuk emas. Setiap kali punya uang kertas disikat ke emas. 5 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 1 gram, 2 gram, 10 gram disikat ke emas. Waktu itu anak muda ini dengan istrinya ngobrol, more or less kita butuh 120 gram emas. Kenapa? Karena 25 juta dibagi 414.000 rupiah itu ketemunya sekitar 60 gram per 1 orang. Berarti sama istrinya beliau butuh 120 gram emas. 120 gram emas. Seiring berjalannya waktu, anak muda ini konsisten nabung lewat emas batangan. Nabung emas batangan tahun 2018 harga emas batangan 750.000 rupiah. 2018. Harga daftar haji tetap sama 25 juta rupiah. Anak muda ini punya tabungan emas 75 gram, setara dengan more or less 50 juta lebih. Akhirnya yang dulunya 2015 butuh 120 gram, 2018 ternyata hanya butuh 75 gram berdua daftar haji. Hadirin, mau tau nggak sekarang butuh berapa gram? Sekarang cuma butuh 30 gram.
Kalau dulu ini kita butuh more or less sekitar satu orang ya sekitar 38 gram. Sekarang harga emas batangan sekitar 900.000 per gram. Makanya kalau kita konsisten nabung emas tal, kita bisa cuma sekarang ini cuma butuh 30 gram. Boleh jadi saat kita nabung 2021 ketika emas 1 juta rupiah per gram hanya butuh 25 gram. Jadi bicara tentang daftar haji, kalau bisa tabung emas. Nabungnya emas batangan kalau bisa. Itu lebih enak karena emas batangan selalu grafiknya naik. Sedangkan daftar haji biayanya tetap. Nah ini setelah ini berusahalah untuk maksudnya untuk menggelar visi misi next time-nya umrah. Kalau ini bicara tentang amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah, berhaji itu emang cuma setahun sekali. Umrah terbuka luas. Nah hajinya ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebentar kita jadiin prioritas. Amat sangat disayangkan orang keduluan beli mobil tapi belum daftar haji, susah jual mobil juga. Saya waktu itu ngisi tentang jamaah haji mau berangkat, saya ngisi. Yang jemput itu naik CR-V. Orang waktu Malang orangnya masih ada sampai sekarang. Antum mungkin kalau saya sebut namanya kenal sama beliau. Naiknya mobil CR-V. Saya dijemput. Ketika itu ngisi haji, saya nyampein hal yang sama. Adalah menurut dalam kitab Al-Kabair, menurut Al-Imam Az-Zahabi, dosa besar orang punya uang 25 juta tapi nggak daftar haji, dosa besar. Ini kata Al-Hafiz Imam Az-Zahabi. Kenapa? Karena termasuk dosa besar dia mampu untuk berangkat dan daftar haji tapi malah dibelikan yang lain. Motornya emang bagus 30-an juta, mobilnya emang keren ratusan juta, tapi ditanya daftar haji belum? Belum. Padahal nggak ada rukun Islam nomor 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 beli motor, 5 beli mobil, 5 beli rumah. Nggak ada. Kita mati ngontrak, Allah nggak marah loh jemaah. Kita mati kita nggak punya mobil, Allah tuh nggak marah loh jemaah. Kamu kenapa mati kok nggak punya mobil? Kamu kenapa? Mati kok nggak punya rumah? Nggak marah. Tapi Allah marah saat kita mati di tabungan bisa untuk pergi haji tapi kita nggak mau pergi haji, nggak mau daftar haji. Itu Allah marah. Kenapa? Karena kamu wajib untuk haji tapi kamu enggan pergi haji. Jadi hadirin jamaah sekalian, berhaji itu sebagai prioritas utama. Haji, daftar haji, daftar haji, daftar haji. Disikat kalau ada uang untuk daftar haji terlebih dahulu. Terusnya apa? Tadi saya sempat sampaikan bahwasanya ketika ada seseorang itu memiliki rumah, yang tadi saya cerita rumah, mobil, motor, itu kadang-kala sulit. Kenapa? Karena ada pengalaman jemaah. Orang waktu malam tuh dijemput saya, mobilnya CR-V. Saya nyampein materi yang tadi. Di jalan tuh beliau ngobrol, saya di depan, beliau di kanan sambil nyetir. Ustaz, aduh macet banget nih. Lah kenapa tuh mas? Duh macet banget. Saya tuh kemarin punya uang Ustaz, ratusan. Lah terus gimana mas? Nih, jadi ini Ustaz. Lah alhamdulillah tuh mas. Nah itu dia Ustaz. Tapi sayangnya saya tuh belum daftar haji. Saya bilang apa jemaah? Jual mobilnya mas. Apa kata beliau? Duh eman-eman ya mas. Orang kalau udah beli susah mau ngejual jemaah. Udah punya rumah nih, udah beli rumah, udah beli mobil, udah beli motor, susah mau ngejual buat daftar haji. Padahal dia udah wajib haji. Udah wajib haji. Maka zolim banget orang punya rumah, zolim banget orang punya mobil ratusan juta tapi dia belum daftar haji. Itu zolim banget. Berdasarkan pendapatnya banyak dari para ulama, juga pendapatnya dalam kitab Al-Kabair menurut Al-Imam Az-Zahabi. Dosa besar di chapter Al-Kabair itu kan kitab kumpulan 70 dosa besar. Salah satu dosa besar yang Al-Imam Az-Zahabi tuliskan di dalam kitab tersebut, harganya mores 50.000 sampai 100 ribuan. Dibeli aja di marketplace, ketik Al-Kabair dosa-dosa besar Al-Imam Az-Zahabi, enter nanti muncul. Tinggal transaksi, transfer, ntar buku datang. Dibaca di poin ke sekitar 50-an up sampai 50, antara 50 dan 70. Dosa besar tidak melaksanakan haji padahal mampu. Ada dosa besar di sana. Jadi sebisa mungkin prioritas buat anak-anak kita yang mau menikah, ini dulu daftar haji. Setelah haji, umrah. Umrah itu haji kecil. Kata Nabi yang mulia di hadis Al-Bukhari, al-umrah lil umrah kafaratun lima bainahuma, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah.
Umrah yang satu dan umrah berikutnya itu penghapus dosa di antara keduanya. 2015, 2014 kita umrah, 2017 kita umrah lagi, 2020 umrah lagi. Antara itu dihapus semua dosa-dosanya seperti anak bayi yang baru lahir dari kandungan ibu. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah, dan haji mabrur gak ada balasannya kecuali surga. Hadirin, harga rumah ratusan juta kalau mau di pair dengan pahala ibadah umrah nggak ada bandingannya jemaah. Coba lihat hadis Nabi riwayat Al-Bukhari. Siapa yang sholat di masjidku ini, kata Nabi waktu itu di Masjid Nabawi, sama dengan 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Illa kecuali di Masjid Haram. Maksudnya adalah Makkah, di dekat Ka'bah, di Ka'bah itu Masjidil Haram. Kenapa? Kata Nabi 100.000 kali lipat dibanding sholat di tempat lain, atau sama dengan 274 tahun dibanding sholat di tempat lain. Ini sholat sendirian. Ini sholat sendirian jemaah. Sholat sendirian. Kalau berjamaah dikali 7. Allah, seberapa gedenya jemaah. Belum lagi sholat sunnahnya, belum lagi berdoanya di sana. Prestis, dari sisi pahala prestis jemaah. Jadi kalau punya uang, dan alhamdulillah Allah berikan, rumah udah punya, mobil udah punya, motor udah punya. Kalau punya uang ya boleh, tentu dengan apa ya, ada financial planner juga yang harus kita plan. Bahwasanya nanti ada uang untuk anak sekolah, ada uang untuk dadak, seperti kayak kemarin musim pandemi. Itu kan kalau kita punya tabungan mendesak atau biaya tak terduga, itu kan membantu banget saat pandemi kemarin. Terlebih lagi buat teman-teman yang qadarullah masyafa'al misalkan sedang dirumahkan, itu membantu banget punya safety cost tabungan itu. Makanya nanti Rasulullah SAW itu juga pernah sering banget mengajarkan di bahasan financial planner. Kalau teman-teman nanti membaca di dalam sebuah kitab, judulnya adalah Rahiqul Maktum. Rasul tuh bukan cuma sekedar yaudah dakwah, enggak. Cuma beliau tuh ngasih financial planner juga. Keuangan beliau dialirkan kemana, uangnya dimasukin buat apa. Beliau yang Newport triliuner seperti siapa aja, Utsman bin Affan, kemudian triliuner Tolha, triliuner Abdurrahman bin Auf. Itu Newport baginda Nabi banget sallallahu alaihi wasallam. Nah, penting juga bagi kaum muslimin beliau belajar financial planner supaya keuangannya itu nggak bocor kemana-mana. Kadang dapat gaji sebulan let's say 5 juta. Ini 5 juta kemana ya? Kok di akhir bulan cuma tersisa 50.000? Wah, itu fix. Ternyata bolong kemana? Cicilan. Bolong kemana lagi? Cicilan ini. Akhirnya ternyata semuanya cicilan. Mulai dari rumahnya nyicil, mobilnya nyicil, motornya nyicil, handphonenya nyicil, bahkan keripik yang ada di dalam rumahnya nyicil juga. Kalau saran saya jemaah, jangan buka pintu utang, jangan buka pintu cicilan. Kalau beli gamis suka cash. Oh ini bisa kok 3 bulan aja. Enggak, saya cash aja. Oh 3 bulan bisa ya? Oh yaudah deh 3 bulan. Gak usah. Kalau bisa cash. Jangan buka pintu utang, jangan buka pintu cicilan. Mumet jamaah. Belum lagi saat antum merasa tenang, nyicil. Terbantunya apa? Karena kita seperti bayar sewa. Katakanlah let's say motor Honda Beat harga cashnya 17 juta, kalau dicicil jadi 27 juta. Tapi kan kita terbantu karena ya. Terbantu karena apa? Back to the topic. Terbantu karena kita kan seperti bayar sewa. Oh salah besar jemaah. Saat orang menyicil, let's say katakanlah sekitar 24 bulan dengan cicilan 1,2 juta, yang totalnya nanti more or less sekitar 2,8 juta, padahal harga Honda Beat aslinya 17 juta kalau beli cash. Itu sebenarnya dia sedang salah menempatkan uangnya secara financial planner, belajar dari baginda Rasul SAW. Kenapa? Karena yuk kita hitung-hitungan, 17 juta beli cash, dengan nyicil 1,2 total 28 juta beli kredit. Motor setiap tahun turun jemaah harganya, selalu turun. Dari 17 juta ini katakanlah jangka waktu 2 tahun. 2 tahun itu dia bisa berkurang sampai ke nilai sekitar 10 jutaan. Berarti ada uangnya yang hilang banyak, luar biasa, total 18 juta. Padahal kalau kita beli cash, uang kita hanya hilang 17 juta. Belum lagi biaya-biaya lain seperti misalkan beli bahan bakarnya, biaya servisnya. Makanya kalau bisa doa aja mah. Jangan ada kalimat di kepala, terus nek orang utang ki rakomanan, itu seton banget tuh. Nek orang utang rakomanan, gak ada jemaah.
buat Allah mah kecil. Beli rumah cash gampang buat Allah. Berangkat haji cash gampang buat Allah. Berangkat umroh cash gampang buat Allah. Beli motor, beli mobil cash semua gampang buat Allah. Jangan ada kepala di kepala kita bilang, nek rambutan rakomanan, mengko rakomanan omah, mengko ngene. Pendak tahun kan omahnya makin naik bla bla segala macam. Itu tipu muslihat syaitan semua. Jangan hutang, jangan buka pintu hutang. Kalau saran saya, jangan buka pintu hutang. Hidup nyaman tanpa hutang. Hidup wibawa tanpa hutang. Orang punya hutang tuh nunduk jemaah. Ketemu orang malu. Beli hutang karo kaya lah. Ibu gimana hutangnya bisa sahur? Orang hutang kata baginda Nabi yang mulia SAW itu harga dirinya rendah serta dia banyak berbohong, berkilah. Manakala uang yang tersisa segini setelah dikurangi kebutuhan pokok. Lah kalau misalkan gaji saya di bawah gini, gak wajib zakat. Kalau habis ya gak wajib zakat dong berarti kan. Habis ya. Di bawah ini tapi perusahaan langsung sikat. Nah hadirin, tinggal digantiin aja. Kalau misalnya kita sebagai pemegang tampuk kekuasaan dari perusahaan yang total dipotong 2,5%, diganti aja. Bukan zakat namanya, karena zakat itu hukumnya wajib, nggak dilakukan berdosa. Akan tetapi digantikan infak 2,5% dari gaji. Boleh. Jangan sampai kita keliru. Keliru apa? Keliru menempatkan syariat Islam tidak sesuai pada tempatnya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang mengada-ngadakan sesuatu. Loh ini belum wajib zakat. Kenapa belum wajib zakat? Ya karena belum sampai 5,5 juta. Ini pun jamaah, kalau 5,5 juta itu uang sisa dari gaji. Uang bersih, bukan gajinya loh. Misalnya let's say gini, gaji 10 juta, buat kebutuhan keluarga 4 juta, sisa 6 juta. Nah sisanya ini zakat. Lah kalau gaji katakanlah 6 juta, tapi sisanya cuma 1 juta, nggak wajib zakat jemaah. Itu zakat profesi begitu cara ngitung-ngitungnya. Nah back to the topic, itu zakat wajib. Infak wajib, ada yang sunnah. Infak wajib itu nafkah suami kepada istri. Istri nggak wajib nyari nafkah, akan tetapi wajibnya suami nyari nafkah itu harus diberikan pada istri. Dan catat baik-baik, dalam Islam dari dulu aturannya begitu. Harta suami, harta istri bukan harta suami. Itu aturannya. Tapi ingat ibu-ibu, kalau pembagian harta warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nggak boleh minta, oh saya harus 2. Emang begitu aturan Islam kok. Makanya kenapa laki-laki dapat 2? Karena dia nanti membagi buat istrinya, buat anaknya, dan seterusnya. Kalau wanita dapat 1, itu mutlak buat beliau. Nah, tapi kalau misalkan wanita, saya membantu ekonomi keluarga dengan berkarir, diperbolehkan dengan 3 syarat. 1, terhindar dari fitnah, selingkuh, apa segala macam, bisa menjaga diri, membawa kehormatan diri. Yang kedua, aman terkendali, situasinya aman. Yang ketiga, diizinkan oleh suami. Itu pendapatnya di antara ulama yang mengatakan wanita saat berkarir. Adapun ketika beliau hendak berjualan dari work from home atau berjualan di rumah dengan jualan item-item tertentu, itu juga diperkenankan. Bisnismen wanita juga terkenal kok. Siapa? Ibu kita semua. Siapa ibu kita? Khadijah radhiyallahu anha. Itu bisnis woman tersukses sepanjang zaman. Baca buku judulnya 11 biografi istri Nabi, beli di Tokopedia atau di marketplace mana aja tadi. 11 biografi istri Nabi dijilid ada 2 jilid, Moras ada yang 1 jilid yang dijilid. Kalau yang pustaka apa gitu 1 jilid yang saya punya itu di bab pertama Ibunda Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Baca profil ibunda kita akan terbuka. Wanita boleh untuk menjadi business woman. Cemerlang seperti itu. Nah kalau infak wajib itu nafkah, infak sunnah itu harta yang dikeluarin. Nih buat ini buat kegiatan apa segala macam. Sedekah itu sunnah, bentuknya macam-macam. Sedekah harta boleh, ilmu boleh, skill boleh, keterampilan apa segala macam boleh. Sedekah tempat juga boleh. Ini awalnya saya sedekahin untuk dipakai pengajian tafadhol. Itu juga diperbolehkan. Sampai sini jemaah kita buka forum diskusi. Fadhol hadirin jemaah sekalian.